Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menatap masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institute. Buku ini adalah buku yang ketiga. Buku yang ketiga ini bicara tentang Indonesia 2045 sampai 2045. Akan menjadi apa Indonesia pada tahun 2045, jalannya ada di sini. Dan langkah pertamanya harus dilakukan sekarang oleh Presiden dan kabinetnya ke depan. Ini buku kedua, BUMN Expose. Ini menguak pengelolaan aset negara senilai 2.000 triliun lebih. Mengapa saya bikin buku ini? Dalam buku ini saya mengkalkulasi berapa kita sebetulnya punya modal untuk melakukan lompatan. Cina berhasil melakukan lompatan karena berhasil menatap BUMN-nya. Dan sekarang kita lihat Cina menjadi negara luar biasa besar dan menjadi investor dan kreditor di seluruh dunia. Dia bisa menentukan kemana dunia ini mesti melangkah. Itu karena aset yang dimilikinya. Di Indonesia, BUMN sekarang di tangan Erick Thohir. Kita tahu, menurut Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, 68% BUMN kita dalam kondisi hampir bangkrut, termasuk BUMN andalan, Pertamina, PLN, Asuransi Jiwasraya, Garuda, dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya. Kita memerlukan seorang CEO yang hebat sekaliber Tan Ria Beng. Baru kita bisa menata ini menjadi lebih baik untuk keuntungan bangsa. Nah, buku yang pertama merupakan evaluasi. Ini judulnya Catatan Hitam 5 Presiden Indonesia. Ini sebuah investigasi tahun 97 sampai 2007. Bicara tentang mafia ekonomi dan jalan baru membangun Indonesia. Artinya, jalan-jalan lama yang sudah dibikinkan oleh lembaga-lembaga super kuasa internasional, oleh Bank Dunia, WTO, dan IMF, dan kreditor serta investor yang selama ini mengatur kita adalah jalan yang tidak baik buat kita dan akan mengarahkan negeri ini menjadi 3-in-1. Pusat bahan baku murah, pusat tenaga kerja murah, dan pasar yang besar bagi segala macam produk mereka, termasuk produk intelektual seperti LGBT dan kebencian pada agama. Kita memerlukan jalan baru, dan jalan baru itu yang saya tulis di sini. Roadmap masa depan Indonesia. Nah, tahun 2045 nanti kita memerlukan sesuatu yang lain. Kalau negara berjalan seperti ini, maka kita karam bersama-sama menjadi negara miskin, tetapi segelintir rakyatnya yang menjadi oligarki dan lingkungannya dan orang-orang dekatnya dan pemerintahan dan para pendukungnya yang ikut mengorek-ngorek negeri ini, menggangsir keuangan negeri ini, aset-asetnya, orang-orang itu akan tetap kaya. Tapi rakyat secara umum menjadi paria, menjadi apa yang tidak diinginkan oleh Bung Karno, menjadi bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa. Ya, roadmap masa depan Indonesia ini menawarkan 7 opsi masa depan kepada Republik tercinta. 7 opsi ini bisa dipilih oleh pemerintah, oleh presiden terpilih nantinya dan kabinetnya. Satu, atau sekaligus dengan mensinergikan semua pilihan itu. Tapi apakah itu? Opsi pertama,
kalau kita begini-begini saja, cuman menghabiskan anggaran, menyelesaikan cuman pekerjaan-pekerjaan rutin, maka opsi pertamanya, saya taruh sengaja di opsi pertama itu, karena biasanya inilah yang terjadi selama ini, yaitu kita akan menjadi beban dunia dengan kemiskinan, kelaparan, angka tunawisma tinggi, angka putus sekolah yang tinggi, kejahatan di jalan-jalan, dan penyalahgunaan narkoba yang gejalanya sudah terlihat di kota-kota besar saat ini. Itu opsi pertama. Ini opsi yang sangat nista yang akan terjadi secara otomatis bila pemerintah terpilih nanti seperti yang sudah-sudah, cuma mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rutin, menghabiskan anggaran, meminjam uang lebih banyak lagi, karena kita tidak menarik buat negara-negara lain. Kita tidak bisa mengatur negara lain karena kita berutang terus. Orang yang berutang bisa diatur oleh rentenir. Kita sudah tahu itu. Itu opsi pertama. Opsi kedua adalah menjadi lumbung pangan dunia. Ini adalah hak prerogatif bangsa Indonesia yang diberikan Tuhan, tanah air begitu luas, begitu subur, dengan laut yang luar biasa, banyaknya ikan, kayanya akan ikan dan lain sebagainya, tapi tidak digarap dengan baik. Tidak digarap dengan baik. Akibatnya kita impor makanan setiap tahun. Jadi di negeri yang begitu subur dan luas lahannya ini, dengan laut yang kaya ikan ini, negara ini tidak mampu memenuhi pangan penduduknya. Sehingga setiap tahun ada 100 triliun digunakan untuk impor pangan. Kita gantungkan penduduk ini, perutnya, kepada pasar di luar negeri, kepada petani-petani di luar negeri. Artinya ada pasar senilai 100 triliun yang tidak digarap di bidang pangan oleh pemerintah selama ini. Dan ini harus dihentikan kalau kita ingin membangun negeri ini menjadi lumbung pangan dunia. Sekarang pemerintah cuma bicara tentang ketahanan pangan. Kalau bicara tentang ketahanan pangan, maka kita menganggap bahwa ini harus dipenuhi dari dalam negeri. Kalau tidak terpenuhi, maka kita boleh impor. Tapi konsep saya adalah lumbung pangan dunia. Artinya kita melihat negara lain sebagai pasar. Kita menjadi solusi dalam setiap krisis. Sebab yang selama ini terjadi ketika kita gantungkan perut kita kepada luar negeri, ketika datang krisis, cadangan devisa kita itu yang sanggup untuk memelihara impor misalnya 3 bulan, seperti yang ditetapkan IMF, Bank Dunia, akan habis dalam waktu 1 bulan saja pada saat krisis, karena rupiah kita akan mengkerat nilainya. Itu sangat berbahaya. Maka bicara tentang lumbung pangan dunia, kita harus menggarap pertanian kita, hutan kita, danau kita, sungai, dan laut, di mana food itu diproduksi. Itu opsi kedua. Opsi ketiga yang saya tawarkan, menjadi negara paling makmur di Asia. Bicara tentang kemakmuran, maka kita bicara tentang kekayaan. Dan kekayaan yang kita bicarakan di sini adalah kekayaan alam, tambang, mineral, batu bara, emas, oli, dan lain sebagainya. Yang selama ini kita punya berlimpah, tapi tidak pernah memakmurkan kita. Yang terakhir kita tahu kita cuma dapat dari mineral dan batu bara ini, kita cuma dapat tak sampai 50 triliun. Atau bukan 50 triliun, tapi 50 miliar US dollar. Ya, ini tidak ada di cadangan devisa kita. Ketika kita bikin hajatan untuk G20, yang kita cari di situ utang 20 miliar US dollar. Pada saat itu pemerintah sedang bicara tentang surplus perdagangan kita dari mineral batu bara dan perkebunan, terutama sawit dan minyak goreng.
yang sudah menyengsarakan di sini karena rakyat harus membayarnya dengan harga internasional, negara pun tidak dapat apa-apa karena duitnya jangan-jangan tidak disimpan di negeri sendiri, ditaruh di mana kita tidak tahu, dan ini harus diusut. Nah, itu opsi ketiga. Seharusnya kita bisa menjadi negara yang kaya raya dengan membebaskan semua pendidikan kita dari biaya. Kesehatan bisa bebas kalau itu dikelola dengan baik. Tapi kayaknya belum datang ahli-ahli kita yang digunakan pemerintah untuk mengatur itu. Masa depan institut kalau diminta akan saya bantu pemerintah untuk mengatasi ini. Itu opsi ketiga. Kemudian menjadi negara yang terbebas dari utang. Ini opsi keempat. Ini bukan sesuatu yang sulit sebetulnya kalau kita kelola kekayaan negara ini dengan baik. Kalau kita kelola laut kita dengan baik. Karena di laut kita terjadi transaksi yang luar biasa besar dalam perdagangan internasional yang menyangkut lebih dari 10.000 triliun US dollar tiap tahun. Tapi Indonesia tidak mendapatkan apa-apa di sini. Malah harus keluar 11 miliar US dollar tiap tahun untuk impor dengan menggunakan kapal-kapal asing. Padahal kalau kita modali mungkin 1 miliar US dollar saja, kita memiliki kapal-kapal yang bisa kita pakai untuk ekspor impor. Tapi kita memilih itu. Dan kalau kita mau ikut mengatur Selat Malaka dan lain-lain itu, ada 6 sea line yang berada di negeri kita, di laut kita, maka kita mungkin bisa mendapatkan 3.000 triliun US dollar mungkin setiap tahun. Tapi pemerintah belum melirik ini. Pemerintah baru harus melakukan ini. Kalau perlu diskusi dengan kami, akan saya turunkan SDM kita untuk bantu pemerintah dan DPR bicara tentang ini. Kemudian yang kelima, ini adalah menjadi negara pertama di Asia tanpa tunawisma. Ini negeri yang sebetulnya adalah punya hak prerogatif untuk seluruh penduduknya yang dewasa punya rumah. Tapi menteri kita, Menteri Perumahan Rakyat tidak berpikir tentang itu. Dan pemerintah tidak punya grand design untuk memberi rumah kepada rakyatnya. Sehingga sampai kapanpun, sekarang ini ada 15 juta kakak yang tidak punya rumah. Kekurangan. Itu angka tahun 2014. Bagaimana dengan angka sekarang? Mungkin sudah menjadi 17 juta kakak, 18, 19, 20 juta kakak tidak punya rumah. Kalau satu rumah isinya 4 orang, maka ada 80 juta orang tanpa rumah. Di negeri yang seluas ini, di mana semua bahan baku bangunannya ada di sini. Kenapa ada orang tidak punya rumah? Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Dan ini tidak boleh dibiarkan. Kalau Indonesia ingin menjadi negara besar yang kaya raya, yang ikut menentukan. Programnya harus ke arah itu. Itu opsi kelima. Kemudian opsi keenam yang saya tawarkan dalam roadmap masa depan Indonesia adalah menjadi pusat SDM dunia di bidang-bidang yang kita unggul. Apa itu? Pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan, pertambangan, dan industri pengolahan. Sekarang kita tidak menjadi seperti itu. Kenapa? Karena sekolah tidak nyambung dengan geografi kita. Sekolah kita adalah warisan Belanda, sistem sekolahnya ini, kecuali pesantren ya. Pesantren punya sistem yang melekat di negeri ini. Tapi pendidikan modern adalah warisan dari Belanda yang tujuannya adalah menciptakan manusia-manusia kota untuk membantu menyelesaikan administrasi Belanda pada saat itu. Jadi setiap orang, setiap anak petani atau nelayan yang masuk sekolah, baru kelas 2 SD saja, mereka tidak mau lagi bertani. Anak nelayannya tak mau lagi ke laut. Anak pengrajin
tak mau lagi belajar bagaimana menciptakan karya-karya tangannya. Dan ini akibatnya pertanian kita, kehutanan kita, peternakan kita kehilangan tenaga-tenaga mudanya. Saatnya kita bangun satu sistem pendidikan dengan kesadaran geografis. Inilah yang saya tawarkan dalam opsi ke-6. Kita akan ketemu lagi untuk membahas ini satu persatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.